Lebaran sebentar lagi, baju baru siap dibeli. Hahaha. Ayo, siapa yang belum beli baju baru buat Lebaran? Ada nih, tempat belanja pakaian paling lengkap di Cirebon, Jawa Barat. Bahkan sampai dijuluki pasar sandang terbesar se-Asia Tenggara loh. Nah, tepat di belakangnya ada kampung sandang, rumah-rumah konveksi yang harga produksinya dijamin murah. Saya ngobras harusnya bersatu, ini malah kepotong. Tuh, lihat. Duh, berat nih. Ini lagi ada di Pasar Sandang Tegal Gubuk di Cirebon. Ini adalah pasar terbesar se-Asia Tenggara. Lihat, pokoknya semua serba ada di sini. Paling rame ketika Lebaran tiba. Lebaran biasanya banyak yang belanja di sini ya. Dari luar daerah semuanya. Nah, kita mau ngecek ada apa aja di sini ya. Berat. Di pasar seluas 15 hektar dengan ribuan lapak pedagang ini, tersedia semua macam sandang. Mulai dari baju koko, jilbab, pasmina, daster, baju tidur, sajadah, mukena, sampai kemeja dan jas juga ada loh. Pembelinya nggak cuma dari Indonesia aja, ada juga pembeli dari luar seperti Malaysia, Taiwan, Brunei, bahkan Thailand juga ada loh. Makin siang, makin ramai ya. Tuh, lihat banyak banget kan yang datang. Saya jadi penasaran, kenapa sih pada memilih belanja di pasar ini? Karena harganya lebih murah, terjangkau juga. Terus bisa ditawar nggak sih kalau di sini? Bisa. Bisa ya? Iya. Mau ikut tantangannya nggak? Mau. Beneran ya? Iya. Oke, dia terima tantangan untuk belanja 100.000, dapat apa aja. Kita lihat ya. Kalau bener bisa ditawar, kira-kira uang 100.000 bisa apa aja ya? Seperti biasa nih, kalau uhti-uhti, yang pertama dicari yaitu jilbab dan pasmina ya. Ini berapa, Pak? Satuan apa kodian? Beli satuan aja. Satuan 14.000. 13 lah. Ya boleh. Kalau kodian cuman 252 aja lah. ya boleh. Kalau yang ini berapa, Bu? Yang ini 50 juga. 50-an. Gak bisa kurang. Kurangin lah. 40 yang ini sih. Yang ini pasnya 50. Duh, tiba-tiba jiwa kompetisi saya bergejolak. Saya juga mau buktikan kalau pria juga bisa nawar. Ini satunya berapa, Ibu? 35. Wah, jangan dong, Bu. Saya kan bukan anak presiden. Murahin lah ya. 20.000. Nggak dapet. Nggak dapet juga. Oke deh, 25. 1,52. Kan banyak tuh. Gimana, Pak? Nggak apa-apa. Weh, 50 dapat 2. Ih, bagus. Gimana? Jago juga kan saya nawarnya? Hahaha. Lanjut kita belanja lagi. Memangnya pria nggak boleh belanja? Ini berapa, Pak? Bu? Harganya? 60.000. 50. Nggak dapet. Oke, 55. Dapat aja. Udah deh. 55. 60. Uang 100.000 saya sudah habis nih. Tandanya tantangan belanja sudah selesai. Kira-kira siapa nih yang akan menang? Pastinya saya dong. Alpin Pep gitu loh. Teh udah semua? Udah. Dapat apa aja? 100.000. Dapat sejadah. Wih nih. Terus? Masih dapat kerudung 2. Ya. Apalagi? Banyak ternyata 100.000 ya. Ya. Sama dapat baju jersey 1. Oh, baju jersey. Jadi totalnya dapat 4 produk dengan seharga 100.000. Luar biasa ya. Bandingin saya cuma dapat 3, nombok 10.000. Tadi nggak bisa ditawar. Dasternya tetap 60.000, ya kan? Ya udah, berarti saya cuma dapat 2 batik sama 1 daster ya. Jadi itu dapat batik 2 daster. Jadi berarti yang menang Teteh ya. Karena Teteh menang, berarti Teteh yang bayar. 100.000 yang mana tadi? Enggak, bercanda. Itu buat Teteh semua karena Teteh yang menang ya. Makasih ya Teh ya. Makasih. Tas dulu. Anin ya. Oh iya, pasar ini nggak buka tiap hari ya.
hanya 3 hari dalam seminggu, yaitu hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Hari Jumat khusus pedagang grosiran, sedangkan hari Sabtu jatahnya para pedagang eceran. Soalnya, para pedagang pasar Tegal Gubuk juga buka lapak di Pasar Sandang Jatibarang Indramayu di hari Senin, Sabtu, dan Minggu. Kalau di Pasar Sandang Majalengka, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi, kalau nggak sempat belanja di Pasar Tegal Gubuk, coba datang ke Pasar Sandang Majalengka ataupun Indramayu. Wah, ini ternyata di antara mukena dan buat outfit perempuan ada juga yang laki-laki dari tadi saya cari. Iya. Cuman memang nggak banyak ya di sini yang buat laki-laki ya, Papa ya. Mayoritasnya pakaian perempuan kan. Muslimah ya. Iya. Tuh. Ini yang premium kemasannya. Lapak khusus pakaian pria memang tak sebanyak wanita. Maklum ya Sikit Lovers, yang hobi belanja dan gonta-ganti baju kan biasanya kaum hawa. Eits, tapi baju kokonya keren-keren juga loh. Sarung daun kopiahnya kualitas terbaik tuh. Nah, baju koko ini yang lagi viral Sikit Lovers. Baju koko anti UV alias anti sinar ultraviolet. Songket Aljabar anti UV ini. Anti Ya. UV, Iya. buset. Sinar matahari aja nggak mempan nih. Iya, nggak apa-apa. Ini anti UV. Dia jadi kenapa dia anti UV? Dia diculup lagi sehingga bahannya jadi lebih adem, lihat tuh. Dan kalau kena sinar matahari itu aman berarti. Iya. Ya, anti UV kan ya. Iya, kan? betul, betul. Bukan anti pinjol ya. Bukan. Ada yang unik nih Sikit Lovers. Tak jauh dari Pasar Tegal Gubuk ada Kampung Sandang yang menyuplai daster, hijab, gamis, celana, dan pakaian ke Pasar Tegal Gubuk. Tepatnya di Desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Arjawinangun. Sebagian besar warganya punya usaha konveksi sejak tahun 1950-an. Makanya desa ini dijuluki Desa Sandang atau Desa Konveksi tuh. Itu awalnya gimana? Kok bisa jadi desa sandang? Apa ada yang mulai dulu atau karena banyak pesanan atau gimana? Ya, pertamanya banyak pesanan. Dulu zaman dulunya kan masih itu bikin bantal pakai kapas. Terus ilir, kalau orang sini mah ilir. Itu. Jadi dengan berjalannya waktu pesanan juga ada yang pengen celana, pengen ya udah akhirnya pengen mukena, gamis, daster, ya udah kita adain. Muhajir merupakan salah satu pionir usaha konveksi di Desa Tegal Gubuk Lor. Dulu desa ini hanya membuat daster dan sarung bantal saja, karenanya disebutlah Desa Daster. Tapi sekarang ada gamis, baju koko, celana kulot, piyama, sampai hijab, pasmina, dan kerudung mode terbaru juga dibuat di desa ini. Saya mau lihat bahannya aja, cuman pas saya pakai memang tipikal mukenanya ini ya agak dia bukan kalau ada yang tipikal yang dalamnya kasar. Nah, ini agak halus ya. Ini bahan apa, rayon juga? Ini mikrosignatur. Mikrosignatur. Gitu. Pakainya katun mikrosignatur. Pengrajin di sini punya spesialisasinya sendiri. Ada yang khusus membuat daster, gamis, dan celana kulot. Populer karena nyaman dan fleksibel, celana kulot memberikan kesan stylish baik untuk gaya kasual maupun formal. Biasanya terbuat dari katun, denim, linen, atau scuba. Proses pertama dalam membuat celana kulot adalah proses ngobras. Ini di mana kita mau ngobras? Tekan ya. Wah, saya ngobras harusnya bersatu, ini malah kepotong. Tuh, lihat. Jadi memang kalau ngobras itu ya harus ada ahlinya ya. Gak bisa main jahit-jahit aja. Ngobras itu kan menyatukan si kain-kainnya itu dari dua jadi satu kayak gitu, jadi kayak buat celana. Nah kalau saya malah kepotong ya. Ini bukan jadi celana Pak, sapu tangan. Kunci kenyamanan pakaian dan celana adalah bahannya harus premium. Bahan utama kain di desa ini semua local pride, alias buatan dalam negeri. Biasanya kain-kain ini dikirim dari daerah Tasik, Bandung, Pekalongan, dan juga Solo. Tapi yang paling bagus ternyata kain dari Solo. Karena lembut, tidak kasar, dan tak ada cacatnya. Jadi mudah dijahit tuh. Yang paling mahal itu kain apa? Yang paling mahal itu jenis aslinya apa? kain batik. Kalau rayonnya ya ini paling Ini mahal. paling mahal nih. Iya. Si berat ini ya, si bunga-bunga ini paling mahal ya.
Ini kalau sekitar ini berapa harganya per yatin? Kalau 150 itu satu gulung sekitar 3 jutaan. 3 jutaan satu gulung ini ya? Iya. Wow. Berarti ini kualitasnya premium. Premium ini jamin. Nggak ada putus, nggak ada cacat. Tinggal potong. Tinggal potong. Produksi sandang di Desa Tegal Gubuk Lor ini meningkat pesat jelang Lebaran. Puncaknya di 3 hari sebelum Hari Raya. Apalagi pengrajin di sini sudah melek teknologi. Mereka sering live streaming jualan juga loh. Jadi pembeli tak perlu repot-repot datang ke Cirebon. Lingkar pahanya di 70. Bahannya bahan silikonnya punya 9 panjangnya di 95, ada di 2 size ya. Hai. Sering dicari itu kayak pergamisan, pertunikan, itu paling dicari ya guys. Itu untuk lebaran bisa atau untuk kayak bukber ya, Ramadan itu bisa banget yang lagi dicari atau lagi Ini. happening. Nah, Skit Lovers, sudah beli baju lebaran belum? Sudah tahu kan model pergamisan dan pertunikan yang lagi hits tahun ini?